Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani semuanya? Mudah-mudahan kabar baik selalu menyertai kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman salah satu kunci sukses dalam budidaya tanaman cabai. Hal pertama yang harus kita lakukan dan kita perhatikan dalam cara menanam cabai agar tidak gagal. Apalagi kalau kita menanam dalam jumlah besar, lebih dari 1000 batang. Kita harus benar-benar memperhatikan dampaknya. Kalau kita gagal dalam memilih bibit, akan mendapatkan kerugian yang sangat besar karena gagal panen. Apalagi dalam partai penanaman yang banyak, modalnya pun tidak sedikit. Coba sahabat tani bayangkan, kalau kita tanam 1000 batang dengan modal 55.000 per batang, kita sudah rugi 50 juta karena gagal panen yang diakibatkan karena kita salah memilih benih, asal-asalan dalam memilih bibit. Oke, sahabat tani terutama petani pemula, dalam video ini izinkan saya berbagi pengalaman dalam persiapan bibit. Dalam persiapan bibit ada banyak cara. Cara mendapatkan bibit atau benih, kita bisa mendapatkan benih dengan cara membeli di toko atau langsung dari petani cabai. Dan juga bisa mendapatkan benih dengan cara langsung mengambil dari buah. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana mendapatkan benih cabai dari cara mengambil dari buah. Yang pertama, pastikan cabai dari indukan yang sehat dan berkualitas. Dari pohon yang benar-benar sehat dan berdaun lebat. Dan pastikan dari pohon yang terbebas dari virus. Intinya, pohon cabai yang terbebas, kebal terhadap serangan virus. Pohon yang kebal terhadap serangan virus bisa kita lihat dari umur pohon cabai tersebut. Jika dalam 20 kali petikan masih sehat, pasti pohon cabai tersebut kebal terhadap penyakit. Dan saya biasa melakukan pengambilan benih cabai jika sudah minimal 15 kali petik. Karena kalau kita ambil dari petikan pertama atau kedua, kita belum bisa meyakinkan apakah cabai itu kebal atau tidak terhadap virus. Yang kedua, keuntungan mengambil benih dari pohon cabai yang kita tanam sendiri atau tempat sekitar yang ada di lokasi pertanian kita sudah pasti cocok dengan iklim di lokasi kita. Karena cuaca sangat berpengaruh dalam budidaya tanaman cabai. Contoh, benih A cocok ditanam di daerah Jawa, tapi belum tentu benih tersebut cocok ditanam di daerah Sumatera. Karena cuacanya juga beda kan. Kalau kita beli di toko mungkin bagus karena sudah bersertifikat. Tapi kan kita tidak tahu bagusnya itu karena insek dan pungi termasuk pupuk yang mereka gunakan. Kita kan tidak tahu. Lain lagi halnya kalau kita mengambil benih dari kebun kita sendiri. Karena kita tahu insek dan pungi termasuk pupuk yang biasa kita gunakan. Ada istilah lain, ada istilah lain ladang, lain belalang, lain lokasi, lain pula benih yang cocok dengan lokasi tersebut. Nah, selanjutnya dalam pengambilan calon benih, pastikan buah yang sudah benar-benar masak dengan ciri-ciri merahnya yang sempurna, kelihatan mengkilat, dan pangkal buah masih kelihatan hijau seperti ini. Jika dipegang terasa empuk. Nah, setelah kita mendapatkan buah, keluarkan biji dari buah tersebut dengan cara seperti ini. Ujung atas dan ujung bawah kita buang.
pastikan yang kita ambil biji yang dari tengah-tengahnya. Karena biji yang dari tengah cenderung lebih bagus daripada biji ujung atas dan ujung bawah. Nah, secara manual kita keluarkan biji tersebut dari buah cabai. Walaupun kelihatannya agak sedikit sulit, tapi demi kelancaran kita bertanding untuk kedepannya, tidak masalah. Jangan mengambil biji dari buah cabai menggunakan blender, karena akan merusak biji cabai tersebut. Nah, setelah benih kita keluarkan, kita masukkan ke dalam tempat untuk dicuci. Untuk seleksi bibit, seleksi biji dengan cara dimasukin ke dalam wadah apa saja terserah. Nah, setelah itu sebelum kita kasih air, kita aduk-aduk dulu agar biji-biji yang pada nempel, biji yang satu dengan biji yang lainnya agar terpisah. Nah, setelah itu baru kita masukin air untuk seleksi biji tersebut. Pastikan biji yang mengapung harus kita buang. Karena kalau kita paksakan tanam, itu tidak akan sempurna dalam pertumbuhannya. Nah, seperti ini caranya. Biji yang mengapung kita buang. Pastikan kita yang ambil untuk benih biji yang tenggelam. Nah, ulangi, kita kasih air lagi 5-7 kali penyeleksian supaya benar-benar biji yang mengapung itu terbuang. Nah, sampai kelihatan air cuciannya bening seperti ini. Kalau kelihatan airnya sudah bening seperti ini, pasti lendir-lendir yang ada di biji cabai itu sudah bersih. Nah, setelah kita keluarkan, sudah kita seleksi benih yang tenggelam, kita jemur di bawah terik matahari 1-2 hari sampai kadar airnya mencapai 8%. Nah, oke, segitu dulu persiapan benih. Nanti kita akan lanjut ke video bagaimana cara semai bibit yang baik dan benar.